Shalom saudara yang kekasih, kembali bersama dengan saya Pendeta Ram Kenny. Daniel pasal 7 ayat 25 menguak identitas antikris yang sesungguhnya dalam Alkitab. Sekarang pertanyaannya, siapakah antikris yang muncul di Daniel 7 ayat 25 ini? Apakah Antiochus Epiphanes ataukah Roma Kepausan? Video ini akan menjawab pertanyaan ini. Dan dalam video ini, saya akan membuktikan kepada saudara bahwa Antiochus Epiphanes bukanlah antikris yang dinubuatkan dalam Daniel pasal 7, khususnya ayat 25 ini, tetapi Roma Kepausan. Untuk itu saya mengajak saudara bergabung dengan saya mempelajari Daniel pasal 7, pasal yang menerangkan pemunculan antikris yang sesungguhnya dalam Alkitab yang diidentifikasi sebagai Roma Kepausan dan bukannya Antiochus Epiphanes. Pertama, saya ingin ajak saudara untuk membaca Daniel 7 ayat 25 yang berbunyi seperti ini. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kata ia di sini adalah satu kekuatan yang merujuk kepada antikris musuh Allah. Nah, saya mau menjelaskan Daniel pasal 7, kemudian nanti pada video selanjutnya saya akan menyertakan informasi detail yang lebih banyak untuk menunjang apa yang saya akan katakan dalam video ini. Jadi pastikan saudara mengikuti video pembahasan lanjutan yang saudara bisa temukan di channel Ram Media Ministry. Mari kita mulai. Daniel pasal 7 ayat 1 sampai ayat 8 adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang pemunculan binatang yang keluar dari dalam laut secara bergantian. Ada 4 binatang. Nah, binatang dalam buku Daniel dan juga sama dengan di buku Wahyu adalah simbol kerajaan. Dan semua denominasi, semua theologian, semua pakar-pakar Alkitab mengerti dan setuju bahwa binatang-binatang ini adalah urutan-urutan kerajaan yang akan muncul. Yang pertama adalah Babylon, kemudian diikuti oleh Medo-Persia, diikuti oleh kerajaan Yunani, kemudian Roma. Itulah ayat 1 sampai ayat 8. Tapi saya mau baca ayat 8 karena memiliki informasi yang menarik dan penting. Ayat 8 berbunyi begini. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk yang lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Informasi di Daniel 7 ayat 8 ini diulangi kembali dalam 2 ayat sesudahnya, yaitu ayat 20 dan ayat 24. Mohon saudara mengikuti pembahasan ini. Nah, sekarang ayatnya yang ke-9 sampai ayat 14 adalah ayat-ayat yang kemudian menerangkan bahwa sesudah binatang-binatang ini atau kerajaan-kerajaan ini berkuasa, kekuasaan Allah atau kerajaan Allah akan menghancurkan semua kerajaan-kerajaan ini, dan kerajaan Allah ini akan kekal selama-lamanya, dan umat Tuhan akan memerintah bersama dengan Allah selama-lamanya, dan Allah akan binasakan musuh-musuh Tuhan yang ada dicatat dalam pasal ini.
Itu saudara bisa temukan di ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Saya ingin baca kepada saudara ayat 11 dan 12. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Jadi puji Tuhan, kabar baik, meski kerajaan atau binatang ini akan berkuasa dan tidak ada yang lain yang sanggup menandinginya, tetapi pada akhirnya kerajaan ini atau kekuatan ini, kekuasaan ini akan dibinasakan. Ayat 12. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ya, sudah lihat, nubuatan itu sangat detail dan tepat menubuatkan pemunculan kerajaan-kerajaan ini dan kapan mereka itu dihancurkan. Nah, informasi di ayat 12 ini saudara akan temukan lagi diulangi pada ayatnya yang ke-18. Nah, sekarang mulai dari ayat 15 sampai ayat 25, saudara akan temukan informasi tentang bagaimana Daniel menerangkan pemunculan binatang-binatang ini. Tapi untuk menghemat waktu, kita hanya akan membaca mulai dari ayat 16. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Jadi Daniel meminta Tuhan untuk menerangkan apa penglihatan itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Ayat 17 sekarang. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Jadi sudah lihat itu ya. Jadi binatang adalah raja atau kerajaan, karena raja dan kerajaan sesungguhnya berbicara hal yang sama. Raja memerintah kerajaan, kerajaan diperintah oleh raja. Ayat 18, sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayat 19, lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Itu binatang yang keempat. Apa binatang yang keempat? Yaitu Roma. Nah, nanti kita lihat saudara, Roma ini memiliki 4 tahapan pemunculan. Semuanya Roma hanya bermunculan di waktu yang berbeda-beda. Saya akan terangkan kepada saudara pada video yang lain, tidak di video ini. Atau saya sudah bahas pada beberapa bulan yang lalu di video saya. Mungkin saya akan cantumkan nanti link pembahasan di kolom description di bawah, oke? Lalu kita baca lagi sekarang ayatnya yang saya mau pindah sekarang ayatnya yang ke-20. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya. Jadi binatang yang keempat ini punya 10 tanduk, oke? Dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan mempunyai mulut yang menyombong. Itulah tanduk kecil yang diterangkan juga di ayatnya yang ke-8 tadi, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Jadi, saudara perhatikan, kerajaan yang keempat, muncul 10 tanduk dari kerajaan yang keempat, lalu dari 10 tanduk ini ada tanduk yang lain, kecil, lalu pemunculannya akan mematahkan atau mencabut 3 tanduk yang sudah ada sebelumnya.
informasi ini sangat penting untuk saudara ikuti. Kemudian, ayat 21, dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ini diulangi kembali di ayat 25, bahwa kekuasaan tanduk kecil ini menganiaya umat-umat kudus milik yang maha tinggi. Berapa lama itu? Nanti kita akan lihat sebentar, oke? Nah, sekarang ayat 23 atau ayat 22, sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ini diulangi, pengulangan dari ayat-ayat yang kita temukan di ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Oke? Sekarang ayat 23, saudara. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi. Kerajaan apa itu yang keempat, saudara? Kerajaan Roma, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Lalu ayat 24, kita sudah tahu ini Roma yang keempat, kerajaan yang keempat. Lalu ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Ya, sudah lihat lagi diulangi di sini, jadi Roma muncul, kemudian dari Roma muncul 10 kerajaan. Lalu kita baca ayat itu selanjutnya. Sesudah 10 tanduk maksudnya, sesudah mereka akan muncul seorang raja. Ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Inilah pengulangan ayat 8 saya sudah sebutkan tadi di awal. Lalu sekarang ayat kunci kita, ayat 25. Ia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, kalau begitu, kita sudah tahu urutannya sekarang, bahwa Babel, Medo-Persia, kerajaan Yunani, kemudian kerajaan Roma. Dan Roma, kerajaan keempat, akan muncul 10 kerajaan dari Roma, lalu dari 10 kerajaan ini akan muncul 1 kerajaan. Nah, itulah ringkasan Daniel pasal 7. Sekarang, kita akan buktikan mengapa Antiochus Epiphanes bukanlah tanduk kecil atau tokoh antikris yang disebutkan di ayat 28 dengan menggunakan kata ia. Ia di sini bukanlah Antiochus Epiphanes. Mengapa? Mari saya buktikan kepada saudara. Antiochus Epiphanes adalah raja, dia ini adalah anak dari Antiochus ketiga. Dia hidup mulai dari tahun 175 sampai kepada kematiannya. Maksudnya dia memerintah, bukan hidup. Memerintah kerajaan Persia, kerajaan Seleukid, mulai dari tahun 175 BC sampai ia meninggal pada tahun 164 BC. Ini adalah periode ketika kerajaan Roma baru mau muncul menjadi kekuasaan, kuasa pemerintah dunia. Kenapa saya katakan Antiochus Epiphanes tidak cocok dengan gambaran antikris di kitab Daniel 7 ayat 25 dan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi? Yang pertama, tanduk kecil yang ada di Daniel 7 itu muncul dari Roma. Sedangkan Antiochus Epiphanes bukan dari Roma, tapi dia adalah raja dari kerajaan Persia.
Kemudian dia ini adalah penerus dari Hellenistic Kingdom. Jadi Roma ketika itu belum berada pada kekuasaan penuh menguasai dunia ketika itu. Itu yang pertama, yang menjadi bukti bahwa Antiochus Epiphanes secara historical events tidak fit, tidak cocok dengan chronological order atau urutan peristiwa yang ada di Daniel pasal 7. Lagi pula, Antiochus Epiphanes ini tidak mengubah hukum dan waktu seperti yang dilakukan oleh Roma Kepausan. Nah, sekarang sebelum saya teruskan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat 10 karakteristik dari tanduk kecil ini. Nah, dari sini juga kita akan melihat bahwa Antiochus Epiphanes bukanlah tanduk kecil yang ada di Daniel 7 ayat 25 ini. Mari kita mulai. Karakteristik yang pertama atau ciri-ciri yang pertama dari tanduk kecil antikris ini, yang pertama adalah dicatat di Daniel 7 ayat 8, yaitu muncul dari binatang yang keempat. Daniel 7 ayat 8 kita baca. Sementara aku terus memperhatikan, tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil. Jadi, tanduk kecil ini muncul dari binatang yang keempat. Antiochus Epiphanes tidak muncul dari binatang yang keempat, tidak muncul dari Roma, tapi dia adalah raja kerajaan Persia, Persian Kingdom. Okay? Kemudian karakteristik yang kedua adalah tanduk kecil ini, saudara, muncul di antara 10 tanduk. Nah, kalau 10 tanduk ini adalah pecahan Roma, sudah pasti tanduk kecil ini akan muncul dari kerajaan-kerajaan pecahan Roma ini. Dia tidak akan muncul di Afrika, dia tidak akan muncul di Asia, karena the modern atau Persia yang modern itu Iran. Nah, Iran, saudara, tidak terletak di Eropa, tetapi di Asia bagian barat. Itu yang kedua. Jadi muncul di antara 10 tanduk. Artinya tanduk kecil ini akan muncul di antara kerajaan-kerajaan pecahan Roma. Saudara bisa pergi ke Google untuk mencari tahu apa sih ini atau apa saja ini 10 kerajaan pecahan kerajaan Roma ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tanduk kecil ini muncul sesudah 10 tanduk. Jadi 10 tanduk ini muncul dulu, artinya Roma akan terpecah dulu menjadi 10 kerajaan, baru tanduk kecil ini akan muncul sesudah 10 tanduk ini muncul lebih dahulu. Bagaimana kita tahu? Mari kita baca Daniel 7 ayat 24. Daniel 7 ayat 24 berbunyi begini, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Lalu dengarkan ini. Sesudah mereka, jadi sesudah 10 tanduk, sesudah 10 kerajaan pecahan Roma, baru muncullah ini tanduk kecil yang berbeda dengan raja-raja yang sebelumnya. Oke, itu karakteristik yang nomor 3. Sekarang ciri-ciri yang nomor 4, tanduk kecil ini ketika dia muncul, dia akan merendahkan 3 tanduk yang ada sebelumnya. Nah, jangan lupa tanduk dalam nubuatan kitab Daniel adalah simbol kerajaan. Bagaimana kita bisa buktikan ini? Mari kita pergi ke Daniel pasal 8. Saya ingin baca Daniel 8 ayatnya yang ketiga. Bunyinya seperti ini. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Lalu dengarkan ini.
tanduknya dua. Berapa tanduknya, saudara? Dua, ada dua tanduk. Kedua tanduk itu tinggi, tapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Dan kita tahu tanduk yang dibicarakan di Daniel 8 adalah satu kerajaan. Jadi ada dua kerajaan di sini, yaitu kerajaan Media, dan kerajaan Persia. Nah, kalau begitu, tanduk kecil ketika dia muncul, dia akan merendahkan tiga raja. Secara ringkas, nanti saya akan terangkan dia punya detail pada video yang lain. Saudara, ada banyak sekali kutipan informasi dari sejarah. Saya akan buktikan bahwa apa yang saya katakan ini memiliki dasar dokumen-dokumen yang layak dipercaya. Oke? Tiga kerajaan yang diruntuhkan oleh pengaruh Paus, yaitu kerajaan Heruli, kerajaan Vandals, dan kerajaan Ostrogoth. Dan yang terakhir yang dihancurkan adalah kerajaan Ostrogoth yang dihancurkan oleh Kaisar Justinian oleh pengaruh Roma Kepausan. Ostrogoth minta maaf, itu hancur pada bulan Februari tahun 538 yang menandai mulainya supremasi gereja Roman Katolik dalam sejarah. Oke? Nah, itu karakteristik yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5 adalah tanduk kecil itu akan berbicara perkataan atau mengatakan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 21, ayat 25. Nah, Wahyu pasal 13 ayat 5 membantu kita mengerti apa ini perkataan yang menentang yang maha tinggi ini. Apa maksudnya? Mari kita pergi sejenak ke buku Wahyu. Kita lihat Wahyu 13. Karena hanya sekedar mengingatkan saja, saudara, binatang yang kita temukan di Wahyu 13 adalah juga binatang yang sama yang kita bicarakan di Daniel pasal 7. Kita baca ayatnya yang ketiga, ayat kelima maksud saya. Ayat 5 bilang begini, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan. Saudara dengar itu ya, sama dengan informasi yang kita temukan di Daniel 7. Penuh dengan kesombongan dan hujat. Jadi, great words yang disebutkan di Daniel 7 ayat 25, 21 dan 25 tidak lain, tidak bukan adalah hujat. Nah, apa ini hujat ini, saudara? Hujat menurut Alkitab adalah manusia biasa mengaku sebagai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia biasa mengaku memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Itu menurut Alkitab adalah hujat. Di mana ayatnya yang mendukung hal ini? Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 33 dan Markus pasal 2 ayat 7. Ini adalah cerita tentang Yesus yang mau dilontari dengan batu oleh orang-orang Farisi karena Yesus dianggap menghujat Allah ketika ia mengaku dirinya sebagai anak Allah. Kemudian ia juga hendak dibunuh oleh orang Farisi karena mengaku atau telah mengampuni dosa manusia. Itu karakteristik yang nomor 5. Sekarang yang nomor 6. Tanduk kecil ini memiliki kuasa untuk menganiaya. Kita sudah dapatkan itu di ayat 21 dan ayat 25 Daniel pasal 7. Mungkin menghemat waktu saudara baca sendiri ya. Referensinya yaitu ayat 21 dan ayatnya yang ke-25. Menganiaya. Dan kita tahu dalam sejarah, gereja ini menganiaya ada jutaan orang yang mati sebagai martir dibunuh oleh gereja ini. Nanti ada detail-detailnya, saya akan sampaikan itu pada video yang berikut. Nah, saudara yang kekasih, sekarang kita tiba pada karakteristik yang ketujuh, yaitu
berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Antiochus Epiphanes tidak berhubungan atau tidak melakukan apa-apa untuk berusaha mengubah waktu, apalagi mengubah hukum Allah. Antiochus Epiphanes tidak melakukan hal ini. Sejarah membuktikan bahwa Roma Kepausan mengintroduce atau memperkenalkan satu sistem nubuatan atau interpretasi nubuatan tandingan. Ada banyak hal yang mereka rubah dalam nubuatan-nubuatan Alkitab yang bertentangan dengan Alkitab. Saya beri contoh kepada saudara, nubuatan tentang tabut perjanjian yang diinterpretasi sebagai Maria. Nanti saya memiliki pembahasan tersendiri tentang hal ini. Mohon saudara mengikuti pembahasan-pembahasan saya di channel Ram Media Ministry. Nah, kalau begitu, hukum mana yang dirubah dan waktu yang dimaksud yang akan dirubah juga oleh Roma Kepausan itu yang mana? Well, kita tahu 10 hukum Allah. Hukum yang kedua adalah hukum yang berhubungan dengan penyembahan patung. Tetapi gereja ini meniadakan hukum yang kedua karena gereja ini dipenuhi dengan patung-patung di mana-mana. Mengenai waktu, saudara, hari Sabat mereka merubahnya ke hari Minggu, dan Antiochus Epiphanes tidak ada hubungannya dengan semua ini. Jadi Antiochus Epiphanes bukanlah penggenapan dari Daniel 7 ayat 25. Nah, sekarang, sebelum saya lanjut, saya akan nantinya presentasikan kepada saudara data-data yang lebih detail lagi pada video yang berikut. Oke? Mari kita teruskan. Sekarang karakteristik atau ciri-ciri yang ke-8 dari tanduk kecil ini. Tanduk kecil ini disebutkan berbeda dengan raja-raja yang sebelumnya. Itu disebutkan di Daniel pasal 7 ayat 24. Berbeda. Sekarang pertanyaannya, apa dia punya beda? Bila saudara perhatikan, kekuasaan kerajaan yang muncul sebelumnya, semuanya adalah kekuasaan sipil yang diperintah oleh seorang raja. Tetapi Roma Kepausan, raja yang muncul selanjutnya, disebutkan berbeda karena gereja ini bukan hanya kekuasaan secara agama, tapi gereja ini juga adalah gabungan agama dan negara. Itulah sebabnya kekuasaan ini disebut papasi, karena papasi artinya gabungan antara state and church, church and state, or gabungan gereja dan negara. Itulah papasi atau kepausan. Kekuasaan ini tidak akan disebut kepausan kalau tidak menggabungkan dua hal ini. Jadi saudara yang kekasih, itulah sebabnya gereja ini berbeda. Kalau saudara pergi online, cek di Google, saudara akan temukan gereja ini memiliki ambasador, bahkan kantor-kantor, kedutaan-kedutaan mereka di lebih dari 80 negara di seluruh dunia ini. Inilah satu-satunya gereja yang juga memiliki fungsi bilateral, fungsi politik, fungsi negara dalam waktu yang sama. Berbeda dengan raja-raja yang sebelum. Sangat penting identitas ini. Nanti saya akan terangkan kepada saudara apa hubungannya dengan nubuatan akhir zaman. Nah, yang berikut, kekuatan ini akan berkuasa selama 1 masa, 2 masa, dan 3,5 masa. Sesungguhnya saudara, 1 masa, 2 masa, 3,5 masa, 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau totalnya 3,5 masa ini adalah perhitungan waktu yang bersifat nubuatan, simbol. Kita tidak bisa menginterpretasi ini secara literal. Nah, kita harus menggunakan
prinsip nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun kalau begitu. 3,5 masa ini sesungguhnya sama dengan perhitungan waktu 42 bulan atau 1260 tahun yang kita temukan di buku Wahyu. Antiochus Epiphanes tidak memenuhi juga kriteria yang satu ini, karena Antiochus Epiphanes kurang lebih hanya berkuasa kurang lebih 11 tahun saja, sedangkan kekuasaan ini berkuasa selama 1260 tahun, yang sangat tepat untuk memenuhi nubuatan Daniel 7 ayatnya yang ke-25. Jadi kesimpulannya, saudara yang kekasih, berdasarkan semua data yang saya presentasikan dalam video ini, kita bisa dengan yakin dan tidak akan pernah salah bahwa kekuatan tanduk kecil yang sama juga dengan antikris bukanlah Antiochus Epiphanes, melainkan Roma Kepausan. Semoga video ini bermanfaat untuk saudara. Saudara bisa mengerti siapa musuh Allah yang sesungguhnya di dalam Alkitab. Tuhan memberkati.